Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Wah, ini semakin menarik pemberitaan soal PCR. Bahkan eh, Koran Tempo merilis laporan opini dalam tajuk rencananya dengan PCR itu eh, pokoknya cuan rame-rame kan begitu. Kalau saya kemarin perampok cuan rakyat, saya bilang. Jadi ya sama saja sebetulnya. Ini yang paling menarik itu begini. Eh, Baru 6 hari diputuskan atau diinstruksikan oleh Jokowi untuk penurunan harga tes PCR ini di harga 300.000. Lalu 2 hari kemudian ada penyesuaian harga untuk daerah Jawa Bali 275.000. Lalu di luar Jawa atau di daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali itu harganya 300.000. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan di Sumatera Barat ini gubernur mengeluarkan surat edaran ke rumah sakit baik yang pemerintah punya ataupun swasta untuk merealisasikan instruksi harga ini. Tidak boleh lebih dari 300.000. Kan itu bunyinya. Lalu hari ini, 4 hari setelah harga 275.000 itu disesuaikan untuk Jawa Bali, hari ini Menko PMK setelah melakukan rapat evaluasi soal PPKM katanya bahwa untuk penumpang pesawat tidak perlu lagi tes PCR, cukup antigen. Jadi rapid test antigen saja. Jadi ini uh, yang menjadi pertanyaan kita, ini keputusan ini pemerintah yang buat atau atas permintaan siapa? Nah kan itu yang menjadi pertanyaan. Baru 6 hari berubah. Ini hari ini tidak ada lagi kewajiban untuk tes PCR. Namun demikian dibuat aturan yang aneh lagi untuk perjalanan 200 km lebih, 250 km lebih, itu baik penumpang baik masyarakat yang melakukan perjalanan darat lewat pakai mobil, motor, itu harus melakukan tes rapid antigen. Oh, ini masih tidak dapat di kepala. Jadi tidak untung kalau ibarat orang jualan itu kan orang jualan rokok. Kalau tidak untung di rokoknya, ya ambil untung di koreknya kan seperti itu. Jadi ini sama saja. Memang ini strategi bisnis. Kalau tidak untung di barangnya, ambil untung di kantongnya. Nah, menariknya lagi, teman-teman, kemarin itu yang mengumumkan instruksi Jokowi itu Luhut Binsar Panjaitan. Ini menteri segala bisa ini, segala situasi dan kondisi memang Lord Luhut. Lalu hari ini yang mengumumkan bahwa tes PCR itu tidak diperlukan lagi untuk perjalanan udara menggunakan pesawat, maka diumumkan pula oleh Menko PMK Muhajir Effendi. Jadi sebetulnya leading sektor penanganan corona ini siapa kan begitu? Menteri Kesehatan itu fungsinya apa? Jadi kita tidak mengerti ini apakah kesehatan ini uh, memang menjadi prioritas utama bagi negara sesuai dengan amanat undang-undang atau tidak kan begitu. Mestinya yang menjadi leading sektor kan Menteri Kesehatan, dirjen-dirjennya kan seperti itu. Bukan berarti ini Menko ini tidak perlu tidak boleh terlibat begitu, tapi secara struktural, secara amanat undang-undangnya, ya Menteri Kesehatan, tidak boleh menteri yang lain memberikan komentar, memberikan informasi kepada masyarakat yang simpang siur seperti ini. Tapi kan sejak awal kan sudah kita baca, termasuk ini dari sisi undang-undang, Menko
Hukum dan HAM, Mahfud MD juga memberikan komentar yang yang membela pemerintah begitu kan. Putusan mahkamah itu sekaitan dengan undang-undang corona dikatakan untuk memperkuat posisi Perpu gitu kan. Jadi dari sisi undang-undang Mahfud MD, dari sisi kebijakan PPKM-nya Luhut, lalu untuk informasi yang ecek-ecek dan simpang siurnya dikasihkan ke Muhajir Effendi, dan itu sepertinya mereka ini kolaborasi dan semakin menguatkan dugaan kita kalau memang PCR ini pesanan pebisnis begitu. Ada intervensi dari para mafia PCR ini, termasuk vaksin kan, untuk bagaimana pemerintah ini mengeluarkan aturan-aturan yang nyeleneh seperti ini. Dari awal kan sudah kita ingatkan seperti itu, tapi ya bagaimana lagi kan? Karena memang dibiarkan masyarakat ini bersiteru supaya bisnis mereka mulus begitu. Jadi konflik sengaja dirawat di tengah-tengah masyarakat itu. Ada yang pro vaksin, ada yang tidak begitu kan. Masyarakat ribut, ya mereka tetap jualan juga. Jadi mari kita fokus. Sebaiknya ya kita dorong ini lembaga-lembaga NGO, LSM atau siapa saja untuk melakukan gugatan class action ini terhadap pemerintah negara Indonesia terkaitan dengan undang-undang pemberlakuan PPKM, PSBB kemarin, dipayungi dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 atau yang sudah diketuk palu menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020. Jadi ini kan banyak testimoni, termasuk bisnis karantina begitu kan, ada yang membayar sampai belasan juta, puluhan juta itu kan. Jadi ini masalah karantina ini termasuk viral kemarin, ada artis yang melarikan diri dari arena karantina dan dibantu oleh beberapa orang petugas aparat begitu kan. Jadi kan tidak logis apa yang diberlakukan kepada masyarakat ini. Secara ini ada flyer yang dirilis sebuah media. Ini coba kita lihat. Nah, jadi modal dasar PCR itu sebetulnya ya segini harganya, lalu dijual dengan harga yang fantastis, berlipat-lipat begitu kan. Kira-kira coba sudah berapa juta orang yang sudah di PCR dan melakukan pembayaran, atau karena dia terpaksa melakukan perjalanan dengan PCR itu. Coba bayangkan kalau harganya 900.000 dulu, yang sementara modalnya hanya ya puluhan ribu saja. Dikalikan, coba diakumulasi kan. Sudah jelas ini keuntungannya. Ini fantastis, tidak salah kalau kekayaan para pejabat negara kita ini selama pandemi itu kemarin meningkat kan. Ada yang naiknya 1000% seperti Menteri Agama Yakut, ada yang puluhan miliar, termasuk ini Luhut ya kan, termasuk Pak Jokowi juga harta kekayaannya meningkat. Justru masyarakat secara ekonomi ya diinjak-injak, dari berdagang dirazia, melanggar aturan PPKM didenda, bahkan ada yang dipenjara kan. Jadi kita gugat class action. Siapapun yang punya legal standing untuk menginisiasi ini peluang kita untuk membenahi struktur pemerintahan Indonesia. Sekalipun Pak Jokowi kan sedang jalan-jalan ke luar negeri karena juga mungkin pusing dalam negeri ngurusi PPKM. Selama setahun ini tidak berani kemana-mana kan. Kemudian mengadakan pertemuan G20 hari ini dan beberapa hari ke depan. Ya itu tidak penting lah kan, karena efek dari pertemuan-pertemuan itu untuk negara kita juga secara politik internasional ya tidak ada. Apalagi dengan kualitas presiden yang seperti ini kan. Oke teman-teman, sekedar ngoceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.